Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertemuan 10 hari ini dari mata kuliah jaringan komputer ya, kita akan membahas mengenai router. Jadi kemarin di pertemuan ke-9 kita sudah membahas mengenai switch. Selanjutnya hari ini kita akan membahas mengenai router. Oke, router sendiri itu merupakan komputer khusus yang memiliki komponen yang diperlukan untuk beroperasi. Atau yang biasa kita kenal, router itu fungsinya untuk mengelola lalu lintas antar jaringan dengan meneruskan paket data ke alamat IP yang dituju. Jadi router itu adalah perangkat jaringan atau networking device yang bekerja dengan cara menghubungkan berbagai perangkat, bisa smartphone, kemudian laptop, kemudian tablet, dan lain sebagainya dengan layanan internet. Jadi dia menghubungkan berbagai perangkat seperti itu. Nah, di sini ada beberapa komponen yang diperlukan pada router. Yang pertama ada CPU, kemudian ada sistem operasi. Untuk router bisa menggunakan Cisco IOS, kemudian memori dan juga penyimpanan bisa menggunakan RAM, ROM, NVRAM, kemudian flash dan juga hard drive. Nah, di sini fungsi dari router sendiri itu fungsinya sebagai penanggung jawab untuk melakukan routing lalu lintas antar jaringan atau sebagai pengelola lalu lintas jaringan. Yang tadi meneruskan paket data ke IP address yang dituju. Kemudian memori router itu di sini dibagi menjadi 4 macam. Yang pertama ada RAM atau Random Access Memory. Ini termasuk memori volatil. Jadi dia sebagai memori penyimpanan sementara. Yang dimaksud di sini adalah dia menyediakan penyimpanan sementara untuk berbagai aplikasi dan juga proses running iOS, kemudian running konfigurasi file, IP routing, dan juga ARP table, serta paket buffer. Kemudian yang kedua ada ROM atau Read Only Memory. Ini termasuk memori non-volatil atau memori penyimpanan permanen untuk instruksi boot up, kemudian untuk diagnosa software basic, kemudian ada limited iOS untuk case yang tidak terbatas, dapat memuat fitur lengkap iOS. Kemudian yang ketiga ada NVRAM atau Non-Volatile Random Access Memory. Ini merupakan memori penyimpanan permanen juga untuk konfigurasi file startup. Kemudian ada flash. Flash ini merupakan memori non-volatile, jadi dia sifatnya penyimpanan permanen untuk iOS dan juga other system related file. Kemudian selanjutnya adalah mengenai pengaturan awal untuk langkah-langkah konfigurasi. Ini untuk konfigurasinya sama ya seperti pertemuan kemarin. Jadi saat kita konfigurasi switch, ini langkah-langkahnya sama seperti konfigurasi router. Nah, yang pertama kita melakukan konfigurasi nama perangkat, kemudian mengamankan exec mode, mengamankan mode privilege exec, kemudian mengamankan jalur VTA, mengamankan semua password, memberikan notifikasi banner, menyimpan konfigurasi, dan melakukan konfigurasi IP router atau gateway. Untuk konfigurasi router Cisco, untuk verifikasi konfigurasi interface, itu ada 3 macam. Yang pertama ada Show iProbe. Ini untuk menampilkan isi dari tabel routing IP versi 4 yang disimpan di RAM.
Kemudian ada show interface, ini untuk menampilkan statistik untuk semua interface pada perangkat. Kemudian ada show IP interface, ini untuk menampilkan statistik IP versi 4 untuk semua interface pada router. Kemudian gateway, gateway ini adalah gerbang jaringan. Jadi suatu perangkat yang menghubungkan jaringan komputer yang satu atau lebih jaringan komputer dengan media komunikasi yang berbeda. Sehingga informasi pada saat jaringan komputer dialihkan akan berbeda dengan media jaringan yang berbeda. Nah, misalnya di sini ada internet, IP-nya 192.168.137.1. Kemudian di sini ada router dengan Ethernet-nya 192.168.2.1. Kemudian ada modem untuk menghubungkan dengan perangkat PC. Di sini untuk PC 1 192.168.2.2 dan IP address untuk PC 2 192.168.2.3. Nah, di sini kenapa bisa terhubung antara PC dengan internet padahal IP address-nya berbeda. Di sini 137, di sini 2 ya. Nah, itu yang menghubungkan adalah routernya. Jadi router akan mengubah internet yang tadinya IP-nya berbeda dengan bantuan modem sebagai gerbang jaringan, maka dia bisa terhubung dengan internet kedua PC ini. Kemudian di sini ada konfigurasi router Cisco, konfigurasi default gateway. Nah, di sini ada contohnya. Ada PC sejumlah 4. Kemudian di sini ada switch dan juga ada router. Nah, ini adalah konfigurasi default gateway-nya. Kemudian sebuah default gateway diperlukan untuk komunikasi antar jaringan. Jika suatu interface harus dikelola melalui jalur VTA, maka dibutuhkan default gateway. Kemudian menggunakan perintah IP default gateway untuk mengkonfigurasi gateway default untuk switch. Kemudian untuk konfigurasi router Cisco, ini nanti kita praktikkan langsung di Cisco Packet Tracer. Kita gunakan PC 1 dan juga router 1 ya nanti. Kemudian nanti kalau ada pertanyaan continue with configuration dialog, kita pilih no. Kita bisa ketikkan N atau NO. Kemudian kita enter, maka nanti akan muncul press return to get start. Berarti ini sudah bisa kita mulai untuk konfigurasi di router. Kemudian ini router lebih dari, berarti dia masih user exec mode atau dia baru bisa dimonitor atau di view. Jadi belum bisa dikonfigurasi. Nanti kita ganti menjadi privilege exec mode. Kemudian untuk konfigurasi aksesnya, kita berikan nama pada device. Nanti pemberian nama device-nya kita gunakan hostname Jakarta. Kemudian mengamankan perangkat, nanti kita gunakan line enable secret Cisco dan line console 0. Serta nanti kita akan mengamankan atau konfigurasi password ya dengan password Cisco sampai selesai. Kemudian kita akan konfigurasi untuk melihat konfigurasi password yang telah diberikan, nanti kita bisa gunakan show run. Kalau kita mau melihat hasil dari konfigurasi yang sudah kita buat, nanti bisa kita gunakan show run. Nanti hasilnya seperti ini. Kemudian kita enkripsi password yang sudah kita buat dengan cara service password encryption. Kemudian kita buat banner atau pesan sebelum user login ya. Nanti banner MOTD, pesannya berupa hak akses khusus administrator. Kemudian kita buat konfigurasi gateway pada router. Nah, ini kita gunakan untuk menentukan interface pada yang akan dikonfigurasi IP address. Kita gunakan interface gigabit Ethernet 0 atau 0. Kemudian
IP address 192.168.10.1.255.255.255.0 itu untuk memasukkan alamat IP address terhadap interface yang telah ditentukan. Kemudian yang ketiga, nanti kita gunakan no shutdown. Ini untuk mengaktifkan interrace. Nah, ini contoh untuk konfigurasi gateway. Di sini PC-nya IP address-nya 192.168.10.2, kemudian subnet max-nya 255.255.255.0. Gateway-nya 192.168.10.1. Nah, untuk gateway itu disamakan dengan IP address dari router, sehingga nanti antara router dan PC itu bisa saling terhubung internetnya. Nah, ini contoh konfigurasinya. Jakarta config, karena di sini tadi routernya sudah kita ganti ya, nama perangkatnya menjadi Jakarta. Kemudian interface G0 atau 0, dan lain sebagainya. Kemudian nanti kita akan mengetahui troubleshoot 1. Ini untuk studi kasus 1. Pertanyaannya, apa penyebab PC3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain? Nah, di sini ini pusat itu adalah routernya, kemudian ada switch, kemudian ada 3 PC. Untuk pusat atau router itu IP address-nya 192.168.10.1. Kemudian IP address dari PC 1, 192.168.10.11. Kemudian IP address PC 2, 192.168.10.12. IP address PC 3, 192.168.11.13. Nah, yang menyebabkan PC 3 ini tidak bisa melakukan komunikasi dengan device lain adalah ini di sini. IP address-nya berbeda dari yang lain. Kalau yang lain 192.168.10. Nah, di sini di PC 3 ternyata 192.168.11. Maka jawabannya adalah kenapa PC 3 tidak bisa berkomunikasi dengan device lain? Karena IP address-nya berbeda dengan device lain. Kemudian troubleshoot yang kedua, apa penyebab PC 2 tidak dapat melakukan komunikasi dengan device lain? Nah, di sini IP address-nya sama ya, 192.168.10, 192.168.10. Di sini juga sama, 192.168.10. Di router itu IP address-nya juga sama. Nah, kita coba cek gateway-nya. Nah, di sini 192.168.10.1 sama ya. Kemudian di sini 192.168.11.1. Dan di PC 3 192.168.10.1. Nah, kenapa PC 2 ini tidak bisa melakukan komunikasi dengan device lain? Jawabannya adalah gateway-nya berbeda sendiri. Ketika yang lain ini 10, di sini PC 2 11. Maka yang menyebabkan tidak bisa berkomunikasi ya karena gateway-nya berbeda. Kemudian apa penyebab PC 1, PC 2, dan PC 3 tidak dapat melakukan komunikasi dengan router? Nah, di sini yang tidak bisa menyebabkan PC 1, 2, dan 3 ini tidak bisa berkomunikasi dengan router adalah kita lihat gateway-nya. Di sini gateway-nya 192.168.10.1. Kemudian di PC 2 192.168.10.1. Gateway di PC 3 192.168.10.1. Sedangkan di pusat atau router itu 192.168.1.1. Jadi supaya bisa berkomunikasi maka IP address dari router ini diubah menjadi 192.168.10.1. Oke, kemudian ini tugas. Untuk tugasnya nanti silahkan dipilih. Untuk skema jaringannya boleh menggunakan trouble 1, 2, atau 3. Kemudian IP address dari router diganti menjadi 172.168.10.1. Kemudian pastikan PC 1, PC 2, dan PC 3 dapat berkomunikasi dengan router. Jadi boleh diganti IP address-nya, boleh diganti subnet
MAX-nya atau boleh diganti gateway-nya. Jadi silakan dicoba-coba bagaimana caranya supaya ketiga PC ini bisa berkomunikasi dengan router dengan IP address ini. Yaitu tugasnya, itu silakan dikerjakan pribadi ya, jadi mandiri, tugas mandiri dikerjakan sendiri-sendiri. Oke, kita langsung saja untuk praktek konfigurasi router. Nah, di sini. Kita masuk ke Cisco Packet Tracer dulu, kemudian kita cari router. Dan juga PC ya. Oke, kemudian kita hubungkan dengan straight. Oke, kemudian di router kita klik 2 kali. Di bagian CLI, ini kita ketikkan no ya. Kemudian kita enter lagi. Kemudian di bagian router, ini masih di bagian router ini masih lebih dari ya, berarti dia belum bisa dikonfigurasi, dia baru bisa monitor. Kita ubah menjadi privilege dengan cara enable. Kemudian kita enter. Nah, kalau sudah berubah menjadi router privilege atau pagar ya, kita ganti kita ubah menjadi config. Nah, caranya adalah configure terminal. Jadi yang tadinya masih privilege exec mode kita ubah menjadi config atau mode konfigurasi global. Nah, seperti ini. Kalau sudah, kita ganti hostname-nya menjadi Jakarta. Oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi Jakarta config ya. Kemudian kita ikuti saja enable secret Cisco. Kemudian line console 0. Password Cisco. Kemudian login. X. Exit ya. Kemudian kita masukkan line PTA 04, password Cisco, kemudian login lagi, exit. Oke, kita sudah buat nama perangkatnya atau nama device-nya menjadi Jakarta. Kemudian kita sudah mengamankan perangkat dan juga dengan menggunakan password ya, passwordnya Cisco. Kemudian selanjutnya kita konfigurasi enkripsi password dengan cara service password encryption. Kemudian kita buat banner MOTD. Akses khusus administrator. Oke, selanjutnya kita akan konfigurasi gateway. Caranya interface G0 atau 0. Nah, di sini invalid. Jadi kenapa di sini invalid? Karena tipe dan juga nomor dari interface-nya tidak benar ya, atau tidak cocok dengan tipe routernya. Jadi bisa teman-teman nanti coba-coba
routernya diganti menjadi tipe router yang lain. Nah, di sini bisa dipilih router yang cocok. Misalnya di sini ada 3 macam ya. Nah, nanti bisa dicoba satu-satu, apakah bisa atau tidak. Nah, karena di sini, di tempat saya ini belum bisa, jadi tipe routernya tidak cocok dengan interface ini. Jadi nanti bisa dicoba-coba ya. Kita coba. Oke, di sini kita sudah buat untuk interface-nya, bisa dilihat dari sini ya. Interface-nya bisa Fast Ethernet 0 atau 0, Fast Ethernet 1 atau 0, serial 2 atau 0, serial 3 atau 0, Fast Ethernet 4 atau 0, sampai Fast Ethernet 5 atau 0. Oke, kita coba ulangi lagi ya. Kita coba hapus dulu. Kemudian kita hubungkan lagi.
Oke, di sini kita sudah berhasil ya untuk, melakukan, konfigurasi gateway. Jadi untuk, interface-nya bisa kita lihat di config di sini. Oke, kemudian setelah itu, kita sudah selesai untuk melakukan, eee, nah kita coba masukkan, password-nya tadi. Nah, kita sudah berhasil untuk, login ya, untuk login di, router. Nah, ini di sini ada pesannya tadi, pesan, MOTD-nya, akses khusus administrator. Oke. Oke, kita sudah selesai untuk, mengkonfigurasi router, materinya juga sudah selesai. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk, pertemuan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Tugasnya ini akan di-record pada, Cisco Packet Tracer-nya. Jadi saat menghubungkan router dan saat, mengkonfigurasi, router-nya juga silahkan di-record ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.